Selamat datang di Desa Sumbersari, sebuah desa yang berada di Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dahulu desa ini termasuk wilayah Kecamatan Pegandon. Namun setelah pemekaran pada tahun 2002, Sumbersari resmi menjadi bagian dari Kecamatan Ngampel dan terus berkembang sebagai komunitas yang harmonis. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 288.266 hektar dan dihuni oleh 5.047 jiwa. Hamparan sawah yang luas menjadi identitas kuat Desa Sumbersari. Mayoritas masyarakat Desa Sumbersari bekerja sebagai petani, mengolah tanah dengan ketekunan dan kesabaran. Setiap musim membawa kisah tersendiri, dari masa menanam, merawat tanaman, hingga panen padi dan tembakau yang menjadi kebanggaan dan sumber penghidupan utama. Pertanian di sini bukan hanya pekerjaan, tetapi juga bagian dari jati diri yang diwariskan turun-temurun. Secara administratif, Desa Sumbersari sendiri terdiri dari 6 dukuh yang masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Dari Dukuh Tegal, wilayah yang identik dengan suasana hijau dan hamparan sawah yang menyejukkan. Berlanjut ke Dukuh Krajan, pusat kegiatan masyarakat dan tempat berbagai aktivitas desa berlangsung. Lalu Dukuh Balongan, yang dikenal dengan lingkungan damai dan hubungan sosial antar warga yang erat. Di bagian selatan terdapat Karang Malang Kidul, kawasan yang aktivitas warganya penuh dengan semangat gotong royong. Sementara di bagian utara terdapat Karang Malang Lor, menghadirkan ketenangan dengan warganya yang ramah dan saling mendukung. Dan terakhir, Dukuh Tegal Polo, dukuh yang menjadi salah satu sumber kekuatan sosial desa dengan penduduk yang aktif dan berdedikasi. Terkait dengan budaya dan tradisi yang ada di Desa Sumbersari, mengingat warga kami 100% penduduknya adalah beragama Islam, sehingga nilai budaya adat Islam Jawa pasti sangat dijunjung tinggi. Jadi nilai-nilai serta budaya seperti kebersamaan, gotong royong, saling tolong-menolong, kebersamaan itu menjadi seperti spirit dan jiwa, dan biasanya diaplikasikan atau diekspresikan dalam bentuk budaya tilik bareng ketika ada yang sakit, ladi ketika ada yang menikah, kemudian layat ketika ada yang meninggal dunia, kemudian kita juga mengenal namanya sambatan ketika ada saudara atau tetangga yang sedang membangun rumah. Kemudian ada susuk wangang yang itu biasanya dilakukan dalam rangka membersihkan saluran irigasi tersier dan dilaksanakan menjelang tanam padi, masa tanam padi. Pendidikan merupakan fondasi penting bagi kehidupan masyarakat Sumbersari. Dimulai dari taman kanak-kanak, tempat anak-anak mengenal dunia lewat permainan, tawa, dan pembelajaran awal yang penuh kehangatan. Di Desa Sumbersari sendiri terdapat 2 taman kanak-kanak, yaitu TK Mardi Putra 1 dan TK Mardi Putra 2. Perjalanan pendidikan mereka berlanjut di sekolah dasar, institusi yang tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter melalui kedisiplinan, rasa hormat, dan kebersamaan. Sumbersari memiliki 3 sekolah dasar meliputi SD Negeri 1 Sumbersari yang terletak di Dukuh Karang Malang Kidul, SD Negeri 2 Sumbersari yang terletak di Dukuh Tegal Polo, dan terakhir SD Negeri 3 Sumbersari yang berdampingan langsung dengan SD Negeri 2 Sumbersari. Selain pendidikan formal, Sumbersari juga mengembangkan pendidikan berbasis keagamaan. Melalui TPQ dan madrasah, anak-anak belajar membaca Al-Quran, memahami nilai moral, serta membangun kecintaan pada ilmu dan akhlak. Tempat-tempat ini menjadi pilar penting bagi pembentukan generasi yang berkepribadian baik dan berpegang pada nilai-nilai spiritual. Kehidupan religius masyarakatnya tercermin dari keberadaan musola yang ada di setiap dukuh. Sumbersari juga memiliki 1 masjid besar dan 1 pondok pesantren. Rumah-rumah ibadah ini bukan hanya tempat untuk melaksanakan sholat, tetapi juga ruang berkumpulnya warga dalam setiap kegiatan sosial, pengajian, dan musyawarah yang mempererat hubungan antar warga. Melalui kegiatan keagamaan ini, suasana desa menjadi lebih rukun dan penuh kekeluargaan. Pemerintahan desa berpusat di Balai Desa Sumbersari, tempat berbagai pelayanan masyarakat, administrasi, dan kegiatan kemasyarakatan dilakukan. Di sini, perangkat desa bekerja dengan penuh komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, mulai dari administrasi kependudukan, data desa, hingga layanan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Balai Desa menjadi pusat koordinasi program, musyawarah, dan langkah-langkah pembangunan desa. Balai Desa Sumbersari sendiri juga memiliki aula serbaguna yang dapat dimanfaatkan oleh para warga. Dan menugaskan lagi satu
abdi dalam untuk membuka alas di sebelah selatannya, dan di situ banyak halangan atau hambatan-hambatan karena itu masih berupa hutan, sehingga diberi nama Desa Karangmalang. Dan ada lagi yang sampai berantem dari abdi dalam Demak yang mencari pangeran tersebut sampai meninggal dunia di sebelah utara Desa Kelaran, yaitu Dukuh Tegalpolo atau Desa Tegalpolo yang saat ini menjadi Dusun Tegalpolo. Itu adalah daerah yang dulunya pernah menjadi tempat untuk pembunuhan dari para abdi dalam Demak yang berkelahi dengan pangeran yang ditugaskan untuk membuka alas. Di bidang ekonomi, salah satu kebanggaan desa adalah UMKM Kerupuk Puli, produk olahan tradisional yang dibuat melalui proses yang masih mempertahankan cara-cara lama. Rasanya renyah dan khas menjadikannya oleh-oleh unggulan yang diminati banyak orang. UMKM ini juga membuka peluang pekerjaan dan menjadi sumber penghasilan bagi warga, sekaligus melestarikan warisan kuliner khas desa. Digodok, potong-potong, udah matang, diisi, dibelah, terus baru proses penggilingan diisi. Saya berharap dan tentunya dari masyarakat Sumbersari berharap Desa Sumbersari akan semakin maju dibanding sebelumnya. Itu harapan saya. Masyarakat kompak sehingga semua persatuan terjaga, sehingga kegiatan pembangunan di desa ini akan berjalan dengan lancar. Inilah Sumbersari, desa yang tumbuh dari tradisi, dibentuk oleh kebersamaan, dan diperkuat oleh semangat gotong royong warganya. Sebuah desa yang sederhana namun penuh makna, tempat setiap cerita dan harapan dibangun bersama dalam harmoni. Sumbersari bukan hanya tempat tinggal, tetapi rumah bagi keluarga, masa depan, dan kenangan yang terus hidup dari generasi ke generasi. Number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the